Matkul Elektronika Dasar yang telah memberikan kesempatan pada kelompok kami untuk memaparkan hasil dari diskusi kelompok kami. Dan saya juga mengucapkan terima kasih juga kepada teman-teman yang telah hadir dalam presentasi kali ini. Perkenalkan, saya Dinara Wawati. Saya bertugas sebagai moderator pada kelompok 9. Hari ini kelompok 9 akan memaparkan materi tentang IC. Sebelum itu, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Faiz Ahmad Awisaidan dengan NRP 041. Perkenalkan, nama saya Ahmad Taufik dengan NRP 037. Perkenalkan, nama saya Dafa Ubedillah Aziz dengan NRP 053. Perkenalkan, nama saya Edson Nenggolan dengan NRP 050. Perkenalkan, nama saya Ilham Febrian Permanda dengan NRP 040. Terima kasih teman-teman yang sudah memperkenalkan diri. Silahkan boleh kembali ke tempatnya masing-masing. Minta tolong satu ya teman-teman untuk moderator. Ya, operator. Jadi di siang hari ini kelompok 9 akan memaparkan materi tentang IC atau Integrated Circuit. Nah, pertama ini ada road mapping. Ini merupakan materi yang akan dijabarkan oleh kelompok kami. Yang pertama ada definisi dan fungsi IC, yang kedua ada jenis-jenis IC, yang ketiga ada komponen IC, terus dilanjutkan proses pembuatan IC. Selanjutnya ada aplikasi IC, terus kelebihan dan kekurangan IC, dan yang terakhir ada teknologi IC. Yang pertama ada definisi IC, ini akan dijelaskan oleh Dafa. Silakan Dafa, bisa maju ke depan. Terima kasih atas kesempatannya kepada moderator. Kali ini saya akan mempresentasikan yaitu definisi integrated circuit. Apa itu integrated circuit? Integrated circuit adalah komponen elektronika aktif yang terdiri dari gabungan ratusan bahkan jutaan transistor. Dan juga ada resistor dan komponen lainnya yang diintegrasi menjadi sebuah rangkaian elektronika dalam sebuah kemasan kecil. Selanjutnya adalah fungsi-fungsi integrated circuit. Yang pertama adalah IC linear. IC linear berfungsi untuk memperkuat sinyal listrik secara linear. Yang selanjutnya adalah IC digital yang berfungsi sebagai rangkaian logika digital yang dapat memproses sinyal digital dengan kecepatan tinggi. Yang terakhir adalah IC campuran yang berfungsi sebagai pengatur daya, pengatur sinyal, dan pemroses data. Sekian hasil dari presentasi saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Dafa yang sudah memaparkan tentang definisi dan fungsi dari IC itu sendiri. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan tentang jenis-jenis IC yang akan saya jelaskan sendiri. Yang pertama ada IC linear. IC linear adalah sirkuit yang beroperasi dengan pemrosesan sinyal linear. Sinyal linear itu adalah sinyal yang dapat berubah-ubah. Nah, IC ini itu digunakan untuk menghasilkan sinyal analog dengan amplitude yang dapat berubah-ubah. Terus IC ini itu dapat dijumpai di amplifier atau penguat sinyal radio. Terus yang kedua ada IC digital. IC digital adalah rangkaian switching yang tegangan input dan outputnya hanya memiliki dua level, yaitu tinggi dan rendah, atau dalam kode binari dilambangkan dalam 1 dan 0. Nah, IC ini itu banyak digunakan pada perangkat elektronik modern seperti laptop dan juga HP. Nah, tugas dari IC ini itu untuk microprosessor, terus timer, terus ada sistem logika juga. Terus yang ketiga ada IC campuran. IC campuran adalah jenis IC yang terdiri dari gabungan antara IC linear dan IC digital. Nah, IC ini itu sering digunakan pada aplikasi yang membutuhkan kecepatan pengolahan data yang tinggi. Kelebihan dari IC ini tuh ukuran yang kecil dan konsumsi daya yang rendah. Selanjutnya ada struktur dan komponen penyusun IC. Nah, pada materi ini itu akan dijelaskan oleh Son. Silakan Son, bisa maju ke depan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kali ini saya akan menjelaskan materi saya berjudul struktur dan komponen penyusun IC.
Sebelumnya kita tahu bahwa IC itu terdiri dari berbagai komponen-komponen, mulai dari transistor, resistor, dioda, dan kapasitor. Kita tahu bahwa IC adalah sirkuit terpadu yang terdiri dari komponen elektronik miniatur seperti transistor, dioda, resistor, dan kapasitor yang disusun dalam satu chip silikon. Saya akan menjelaskan contoh dari rangkaian penyusun internal dari IC, Integrated Circuit Operational Amplifier. Rangkaian ini terdiri dari 20 transistor, mulai dari Q1 sampai Q20. Ada 9 resistor R1 sampai R9, 2 kapasitor C1 dan C2, dan juga ada terminal output, input dan output, dan offset 0. Dibagi menjadi 4 tahap utama. Mulai dari inverting input, terdapat Q1 dan Q2 sebagai pasangan diferensial atau termasuk itu transistor. Selanjutnya ada Q3 dan Q4 sebagai active load, Q5 sampai Q8 cermin arus input stage, Q9 sampai Q12 sebagai cermin arus gain stage. Selanjutnya ada Q13 sampai Q17 sebagai penguatan sinyal, kapasitor 1 dan kapasitor 2 sebagai kompensasi frekuensi. Selanjutnya ada Q18 sampai Q20 sebagai push pull output, fungsinya untuk menghasilkan sinyal output yang kuat dan stabil. Selanjutnya saya akan menjelaskan struktur dari IC. Diagram berikut menunjukkan struktur dasar sirkuit terpadu. Dari struktur IC tersebut, yang pertama adalah DAI, yaitu bagian inti dari IC yang berisi rangkaian elektronik miniatur seperti transistor, resistor, dan kapasitor. DAI ini dibuat dari material semikonduktor dan menjadi tempat utama berlangsungnya fungsi elektronik. Selanjutnya ada PET, yaitu titik kontak permukaan DAI yang berfungsi sebagai jalur penghubung antara rangkaian internal dan koneksi eksternal. PET ini menghubungkan ke breadboard, yaitu kawat-kawat halus yang menghubungkan PET ke pin pada kemasan IC. Selanjutnya ada pin. Pin adalah bagian luar dari IC yang berfungsi sebagai antarmuka antara IC dan rangkaian luar seperti papan PCB melalui pin sinyal dan daya listrik masuk dan keluar dari IC. Sekian dari presentasi saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih, saya sudah menjelaskan tentang struktur dan komponen dari IC itu sendiri. Nah, selanjutnya ada proses pembuatan IC. Nah, bagian ini tuh akan dijelaskan oleh Faris. Silakan Faris, bisa masuk ke depan. Oke, terima kasih moderator atas waktunya. Nah, dalam proses pembuatan IC itu terdapat 3 bagian. Yang pertama, silicon processing untuk membuat piringan-piringan silikon. Yang kedua adalah IC fabrication untuk membuat bagian komponen dari IC, dan yang ketiga adalah packaging dan testing. Nah, untuk yang pertama yaitu silicon processing, yaitu pembuatan piring silikon. Nah, pertama-tama silikon dengan tingkat kemurnian 99,99% akan dilelehkan dalam tungku yang memiliki panas yang sangat panas. Setelah itu, di atas bagian tungku terdapat sebuah biji kristal silikon yang akan dicelupkan dalam lelehan silikon tersebut. Saat dicelupkan dalam lelehan silikon tersebut, kristal tersebut setelah itu ditarik dan membuat sebuah tabung silikon yang akan digunakan untuk membuat piring-piringan silikon. Setelah proses itu, tabung silikon berbentuk tabung akan dipotong dengan berbentuk piringan-piringan kecil yang ukurannya sangat tipis. Dan setelah itu, bagian permukaan dan bagian sisi dari silikon wafer tersebut akan dihaluskan terlebih dahulu. Nah, proses selanjutnya yaitu IC fabrication.
dalam IC fabrication ada 5 tahapan, yaitu deposition, lithography, etching, ion implantation, dan metal deposition. Nah, untuk pertama-tama piringan silikon akan diberi bahan isolator yang bernama oxide. Setelah itu, di atas bahan isolator tersebut diberikan bahan fotoresist yang dimana ini digunakan untuk mencetak bagian komponen silikon. Setelah itu, bagian fotoresist akan diberikan sinar UV yang dimana bagian yang tidak tertutupi oleh sebuah bagian emas atau sebuah peta rancangan kabel dari silikon dari komponen IC akan meleleh dan akan dihilangkan, yang dimana akan membuat struktur silikon fotoresist seperti di gambar. Nah, setelah itu proses etching akan dilakukan untuk menghilangkan bahan isolator atau oxide yang dimana mengikuti pola dari bahan fotoresist. Setelah itu bahan fotoresist dihilangkan dan dilakukan proses ion implantation yang dimana ion seperti boron dan ion-ion lain akan ditembakkan ke dalam bagian dalam silikon wafer banyak satu dari, misalnya dalam 100 atom silikon hanya terdapat 1 ion boron di tengah-tengahnya. Setelah itu proses akan diulang yang dimana akan dilakukan deposition lagi, yang perbedaannya dilakukan di posisi yang dilakukan adalah pemberian bahan yang bisa mengalihkan listrik seperti metal. Setelah itu proses akan dilakukan lagi seperti yang tadi, yaitu pemberian bagian fotoresist dan isolator dan bagian bahan isolator. Kemudian akan terus dilakukan secara berulang-ulang untuk menciptakan sebuah struktur silikon kabel seperti di gambar. Nah, setelah itu kita lanjut ke bagian terakhir, yaitu packaging dan testing, yang dimana setiap bagian die atau kotak-kotak silikon kecil akan dites terlebih dahulu sebelum dipotong. Nah, akan dites bagian-bagian silikon mana yang menyala dan bisa bekerja dengan baik. Setelah dilakukan pengetesan, bagian silikon yang bagian silikon wafer piringan silikon akan dipotong-potong sesuai berapa banyak die yang ada di sana. Setelah itu bagian die akan disambungkan dengan bagian package atau bagian pembungkusnya. Setelah itu akan dilakukan pengetesan lagi apakah kabelnya IC-nya bisa bekerja dengan baik atau tidak. Oke, sekian dari presentasi saya kembalikan ke moderator. Nah, dari proses pembuatan IC itu sendiri akan dilanjutkan pada penggunaan IC di kehidupan sehari-hari, akan dijelaskan oleh Ilham. Silakan Ilham, bisa maju ke depan. Selanjutnya ada penggunaan IC dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada smartphone. Smartphone itu contohnya ada mikroprosesor. Di mikroprosesor itu berguna untuk sebagai otak atau intinya di smartphone. Kemudian ada memori IC yang berisi RAM, ROM, dan flash. Biasanya untuk tempat penyimpanan data dan sistem operasi. Kemudian ada power management IC atau PMIC, berguna untuk mengatur distribusi daya dan efisiensi baterai. Kemudian ada display driver IC atau DDI, itu untuk mengontrol layar LCD atau OLED. Kemudian ada audio IC untuk pengolahan suara, mikrofon, dan speaker. Yang kedua ada komputer dan laptop. Di contoh IC pada komputer dan laptop, satu ada CPU, Central Processing Unit. Itu berguna, itu adalah prosesor, adalah
prosesor utama. Kemudian GPU. GPU adalah pengelola grafis untuk game dan desain. Kemudian ada chipset motherboard berfungsi untuk mengatur komunikasi antar perangkat. Kemudian ada storage IC atau SSD untuk memori berbasis IC yang cepat. Lalu ada USB controller berfungsi untuk menghubungkan komputer dengan perangkat eksternal. Yang ketiga ada elektronik di rumah tangga. Yang pertama ada mesin cuci. Di mesin cuci itu ada IC microcontroller untuk mengatur program pencucian. Kemudian ada kulkas modern, itu ada IC sensor untuk mengatur suhu. Kemudian ada microwave. Microwave itu ada di timernya, IC-nya, dan pada kontrol di panasnya. Kemudian ada AC. AC-nya pada suhu yang mengatur, jadi mengatur suhu. Kemudian ada smart TV atau TV modern. Itu IC-nya pada video dan audio prosesor. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Jadi penggunaan IC di kehidupan sehari-hari akan dilanjutkan. Kelebihan dan kekurangan dari IC akan dijelaskan oleh Taufik. Silakan Taufik, bisa masuk ke depan. Oke, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan IC. Yang pertama yaitu berukuran kecil. Yang kedua lebih ringan. Mengapa lebih ringan? Karena IC memiliki ukuran kecil, itulah yang membuat komponen ini ringan. Yang ketiga, harga lebih murah. IC memiliki harga lebih murah karena banyak komponen-komponen yang sudah menyatu di dalam IC tersebut. Misalnya seperti transistor, kapasitor, dan yang lain-lain. Yang keempat yaitu lebih handal. Karena penggunaan IC ini dapat mengurangi risiko kerusakan, tahan gangguan, dan kinerjanya lebih stabil. Yang kelima, mengonsumsi daya listrik yang lebih kecil. Karena ukuran IC ini yang kecil, maka pemakaian dayanya itu kisaran 10 hingga 500 mW. Yang keenam, lebih mudah diganti dan troubleshooting atau perbaikan. Ketika terjadi kerusakan pada IC, tentunya IC ini gampang untuk diservis atau diperbaiki. Nomor 7, cocok untuk operasi sinyal rendah. Karena memiliki konsumsi yang kecil, tingkat noise yang rendah, serta stabilitas dan kemampuan penguatan yang tinggi, sehingga mampu memperkuat sinyal berlevel kecil secara efisien dan akurat. Yang kedelapan, dapat melakukan fungsi yang lebih kompleks dan rumit. Karena di dalam satu chip terdapat banyak komponen seperti transistor, resistor, dan kapasitor yang terintegrasi rapat, sehingga mampu memproses sinyal dan data dengan secara efisien. Selanjutnya yaitu kekurangan IC. Yang pertama, tidak dapat menghasilkan daya yang tinggi. Mengapa demikian? Itu IC tidak dapat menghasilkan daya tinggi karena komponennya kecil dan tegangan kinerjanya rendah. Yang kedua, hanya dapat beroperasi di tegangan rendah. Karena ukurannya yang kecil itulah yang membuat IC ini tidak dapat beroperasi dengan rendah. Untuk kisaran tegangannya yaitu sekitar 5 volt hingga 12 volt tergantung jenis dan fungsinya. Yang ketiga, memerlukan penanganan yang lebih berhati-hati karena komponen IC ini memiliki ukuran yang kecil, sehingga harus berhati-hati ketika ingin mengganti atau memperbaiki komponen IC tersebut. Dan IC ini sensitif terhadap panas juga.
Yang keempat yaitu memerlukan koneksi luar ke komponen induktor dan transformator. Karena IC hanya bisa menangani sinyal kecil, sedangkan induktor dan trafo digunakan untuk mengatur atau mengubah arus dari yang awalnya arusnya itu kecil menjadi lebih besar. Yang kelima itu memerlukan koneksi luar ke komponen kapasitor untuk nilai kapasitansi yang lebih dari 30 PS. Mengapa masih memerlukan komponen kapasitor? Yaitu karena kapasitor di dalam IC terlalu kecil untuk memenuhi kebutuhan rangkaian. Cukup sekian dari presentasi saya kembalikan ke moderator. Akhirnya kita sudah ke materi yang terakhir, yaitu perkembangan teknologi IC. Nah, perkembangan teknologi IC ini akan dijelaskan oleh Ilham. Silakan Ilham, bisa ke depan. Jadi untuk sejarah IC itu dari masa ke masa, IC ditemukan pada tahun 1958, ditemukan oleh Jack Gillespie, kemudian oleh Robert Noyce, dikembangkan lagi secara independen, dan Noyce juga kemudian menjadi salah satu pendiri Intel Corporation pada tahun 1968. Kemudian pada 1960 perkembangan IC mulai berkembang pada perusahaan-perusahaan. Kemudian pada tahun 1970 munculnya mikroprosesor. Lalu pada tahun 1980 integrasi atau proses penyatuan unsur menjadi satu kesatuan yang lebih tinggi itu meningkat. Jadi mikrokontroller dan mikroprosesor dengan daya komputasi yang lebih tinggi menjadi umum. Kemudian pada 1990 IC menjadi kunci dalam peralihan menuju era digital. Kemudian pada abad ke-21 sampai sekarang, IC mulai berkembang dari segi mobilitas dan IoT hingga pada tingkat nano. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Nah, dari presentasi kita hari ini dapat disimpulkan bahwa teknologi IC telah merevolusi bidang elektronika dengan membuat perangkat yang lebih kecil, ringan, hemat daya, dan terjangkau. IC ini menjadi komponen utama pada perangkat modern. Perkembangannya terus mengarah pada transistor yang lebih kecil, konsumsi daya yang lebih rendah, dan konsumsi pemrosesan yang semakin canggih. Silakan teman-teman bisa maju ke depan. Terima kasih kepada Bu Oki dan semuanya. Saya tutup presentasi kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe ya teman-teman.